Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Stikes Aisyah Palembang mengadakan kunjungan ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tugas Pancasila yang ditugaskan oleh Bapak Husnil Kirom SPD MPD. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Putri Maharani sebagai moderator, Dwi Imelda dan Priska Patricia yang mewawancarai, Anggun Sri Mailani sebagai kameramen, dan Wulan Fitra sebagai fotografer. Baiklah, selanjutnya selamat menyaksikan video wawancara dari kelompok kami kepada narasumber yang berjudul Nilai-Nilai Pancasila di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Dwi Imelda ini, saya perwakilan dari Stikes Aisyah Palembang. Maaf Pak, Bapak siapa namanya? Bapak Heri. Oh ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang sejarah berdirinya di museum ini dan benda apa saja yang ada dalam museum ini Pak. Oke. Sekali lagi selamat datang di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini museum ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya dan benda-benda sejarah yang pada masa itu. Ini museum ini berdirinya pada tahun 1823, selesainya 1825, selama 2 tahun. Museum ini didirikan oleh Residen Belanda. Sebelumnya didirikan museum ini, dulunya di sini lingkungan keraton kecil. Oleh datangnya Belanda pada masa itu di Bumi Anuskar, jadi didirikannya mulai museum ini, bukan museum ini tapi ini dulu tempat tinggalnya Residen Belanda, namanya Pantu. Jadi saya jelaskan, jadi mulai berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah ini Kerajaan Sriwijaya ini namanya Prasasti Kedukan Bukit. Nah Kedukan Bukit ini pada masa 604 Saka atau 682 Masehi. Ini batu Kedukan Bukit ini ditemukan di tepian Sungai Musi oleh orang Belanda pada tahun 1920. Nah, isi dari batu ini ada bertuliskan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Nah, ini yang menceritakan tentang adanya Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Oke. Jadi next kita jelaskan berikutnya. Nah, ini bangunan ini bangunan masih strukturnya masih asli, dari lantainya, dindingnya, atapnya masih asli sama dengan. Nah jadi ini panjang bangunan ini 32 kali 23. Jadi ini saya jelaskan, ini benda-benda ada item yang ada di museum. Ini namanya rabana, rebab. Nah inilah yang membuktikan bahwa dulu pada masa itu, zaman kesultanan dulu bermacam-macam budaya yang masuk. Jadi pertukaran budaya Arab, Cina, Jawa pada masa itu. Nah, dengan yang ada pertukaran budaya ini, banyaklah bermacam-macam alat-alat musik yang masuk, kayak rebana, rebab, ini kan dari Arab. Oke, jadi ini contohnya nih, benda-benda kayak kendi-kendi ini yang membuktikan ada pertukaran budaya kita pada masa itu. Namanya kendi susu. Nah, kendi susu ini seharian dibuat dari tanah untuk mengurang teknik. Kalau putar kendi susu hanya dijumpai di situs-situs yang
ada arkeologi pada masa itu. Nah, kedua kendi lokal. Nah, yang ketiga kendi Cina. Yang keempat kendi lokal kayu agung. Kendi mawar 1, kendi mawar 2. Nah, ini benda-benda yang menceritakan. Berikutnya ya, silakan kita baju kostum dari Sultan Mahmud Badarudin II. Ini raja kita. Ini baju kostumnya. Ini kepakaian keseharian. Nah, baju ini kostumnya ini bukan artinya pakaian dia aslinya, tapi seragamnya. Oke, berikutnya. Nah, ini lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, Badarudin II ini seorang pejuang pada masa itu, seorang raja. Terus ini senjata ini senjata perang, senjata perang, tapi bukan meriam. Kalau meriam bentuknya besar seperti yang di bawah. Ini senjata kayak senapan sejenis itu. Ini fungsinya penghancur dari kapal-kapal Belanda yang datang. Itu kan medianya media kayu. Jadi kalau ini ditembakkan, ini menghancurkan perahu supaya baunya tenggelam. Oke, berikutnya. Nah, ini senjata perang kita, tombak. Ini senjata keseharian. Kalau kita ke kebun, bawa ini. Dulu kan masih banyak binatang buas, ini tapi bisa kita senjata perang juga. Berikutnya kita lihat. Nah, ini perang Palembang. Perang Palembang ini Juni 1821, sebelum adanya rumah museum ini. Ini pada abad masa itu. Ini dulu kesepakatan antara Belanda dan dengan Sultan Mahmud Badarudin tidak adanya perang pada waktu hari Jumat. Nah, terus kedua, tidak ada kesepakatan yang kedua, tidak ada perang pada hari Minggu. Tapi Belanda mengingkari, mungkin itulah liciknya Belanda. Sebelum subuh Jumat, pas subuh Jumat, Belanda menyerang, terus pada waktu subuh hari Jumat itu Belanda menyerang. Yang Sultan Mahmud ini tidak bisa dikalahkan fungsinya, tapi Belanda ini dengan liciknya dia memakai siasat. Jadi tertangkaplah Sultan Mahmud Badarudin II. Ini tertangkapnya Sultan Mahmud Badarudin menyerah. Ini beliau ditangkap oleh Belanda, terus ditawarkan oleh Belanda, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi raja, asalkan mau di bawah tekanan Belanda. Beliau tidak mau. Terus beliau diasingkan ke Belanda, ke Ternate, dibuang ke Ternate, diasingkan. Jadi situlah sejarah singkatnya dulu. Jadi tentang zaman Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin. Oke, dari nilai Pancasilanya itu sila pertama, sila dari ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sila ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti dulunya kita ini bermacam-macam agama, dari agama Buddha sampai ke agama Islam, perbaikannya gitu. Nah, dan nilai-nilai pesannya itu dari ketuhanan Yang Maha Esa itu, walaupun bermacam-macam suku, agama, ras, itu masih kita bertaut kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi agama berpatokannya pada agama. Itu nilai-nilai Pancasila. Oke, berikutnya. Nah, rumah ini
kepunyaan Presiden Belanda atau Presiden etat gubernur. Ini orangnya, ini Pak Luhut. Beliau ini yang mempunyai rumah ini, seorang pemimpin atau presiden. Ini Pak Luhut. Nah ini ruang tamu atau ruang rapat ya dulu di sini posisi. Nah, rumah ini dari lantai bangunan masih rapi. Nah ini kita menceritakan tentang adat dan budaya pada masa sultanan yang sudah sultan. Nah ini benda lamaran. Benda lamaran maksudnya benda antar-antar atau buatangan. Ini waktu pihak laki-laki mau menikah perempuan pada masa itu membawa buatangan. Kayak ini namanya Aisan Selendang Mantri. Nah ini pada masa itu perempuannya ini kostumnya dari Palembang asli, laki-lakinya dari China. Nah itulah pertukaran budaya tadi. Nah jadi yang kedua, yang satunya lagi ini dari laki-lakinya dari Jawa, perempuannya dari Palembang. Nah ini namanya ini nah ini benda-benda ini kayak wadah uang, kapur sirih, dan bermacam-macam buah-buahan, antar-antaranya seperti biasanya. Jadi ini namanya Singgasana Raja, tapi sekarang disebut pelaminan. Singgasana Raja ini posisinya di Singgasana Raja. Sekarang dipakai oleh disebut orang pelaminan, banyak pengantin pakai ini disebut Raja Sari. Tempatnya itu saja. Oke, berikutnya ini pangkeng atau disebut kamar pengantin. Nah, kamar pengantin ini posisinya ini ada simbol Al-Quran. Dulu laki-laki itu kalau meminang perempuan itu harus bisa khatam Al-Quran. Jadi dulu syaratnya kayak gitu dulu. Nah, jadi dari kamar pengantin inilah yang membuktikan bahwa dulu nilai sejarah Sriwijaya itu memang benar ada. Oke. Maaf Pak, saya mau bertanya, manfaat dari museum ini apa dan tujuan juga apa? Manfaat dari adanya Museum Sultan Mahmud Badarudin ini selain dia menceritakan tentang sejarah Sriwijaya pada masa Kesultanan Palembang, terus memberikan pesan moral bahwa dulunya kerajaan Sriwijaya ini memang benar ada. Terus dengan adanya museum ini membuktikan adanya sejarah dari kerajaan Sriwijaya dulu, zaman Kesultanan pada masa itu. Ya, baiklah Pak. Terima kasih atas waktunya untuk penjelasan singkat tentang sejarah museum ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata informasi yang kurang pas. Nah, begitulah yang penjelasan tentang sejarah dari berdirinya Museum Sultan Mahmud Badarudin ini. Terima kasih atas kunjungannya di Sultan Mahmud Badarudin II. Itulah sejarah Sultan Mahmud Badarudin II dan peninggalan-peninggalannya serta nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Yang terakhir, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Nasrum minallah wa fatun qori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.